Halo guys, selamat datang kembali di channel Cinemain. Kali ini kita akan mengupas sebuah film kriminal yang penuh dengan strategi tentang perburuan berlian yang bernilai sangat fantastis dan seorang perampok yang selalu selangkah lebih maju dari siapapun. Film ini berjudul Crime 101 yang rilis pada tahun 2026 ini dan dibintangi oleh Chris Hemsworth yang pastinya sangat keren banget. Dan daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah dimulai di Los Angeles. Di kota itulah hidup seorang perampok ulung yang bernama Davis. Selama bertahun-tahun beraksi, tak sekalipun ia berhasil ditangkap. Karena setiap perampokan direncanakan dengan begitu matang hingga tak ada satupun jejak yang tertinggal. Suatu hari Davis membidik target terbesar dalam hidupnya, yaitu sebuah berlian langka yang akan dikirim kepada seorang kolektor. Jauh sebelum hari pengiriman, ia diam-diam memasang alat pelacak pada mobil yang akan membawa berlian itu. Dan dari situlah rencananya mulai bergerak. Sementara itu kita beralih kepada Angelo, seorang penguasa berlian yang mengatur pengiriman batu berharga tersebut. Ia menugaskan beberapa anak buahnya untuk mengawal berlian menuju pembeli. Namun dalam rombongan itu ada seorang anggota baru yang minim pengalaman, membuat tugas beresiko tinggi itu menjadi semakin rumit. Di sisi lain, Davis sudah lebih dulu mengetahui seluruh rute perjalanan mereka. Saat iring-iringan mulai bergerak, ia menyiapkan pengalihan agar kendaraan target berhenti di lokasi yang telah dipilihnya. Begitu kesempatan datang, Davis langsung membuka bagasi mobilnya dan menyekap kurir berlian tanpa menimbulkan keributan. Hands on your head. Carrying your gun? Meski selalu membawa senjata sebagai langkah antisipasi, Davis memiliki satu aturan yang tak pernah ia langgar. Selama menjalankan aksinya, ia tak pernah menghabisi nyawa siapapun. Baginya, keberhasilan sebuah perampokan bukan ditentukan oleh kekerasan, melainkan oleh rencana yang sempurna. Nah, rupanya rencana Davis sudah lebih jauh dari yang dibayangkan. Angelo menyerahkan 2 paket berlian senilai 33 juta dolar Amerika, atau kalau dirupiahkan mencapai 50,7 miliar. Nah, untuk mengelabui perampok, berlian palsu diletakkan di dalam koper, sedangkan berlian asli disembunyikan pada pengikat kaki salah satu anak buahnya. Hingga tak lama kemudian, Angelo menerima pesan dari anak buahnya yang mengaku sudah siap mengawal pengiriman. Padahal pesan itu diam-diam dikirim oleh Davis menggunakan ponsel anak buah Angelo yang sebelumnya telah ia sekap. Karena semuanya terlihat biasa aja, Angelo pun tak menyadari kalau rencananya sudah lebih dulu dibaca lawan. Fucking disrespectful. Beberapa saat setelah perjalanan dimulai, mobil pengawal berhenti di pinggir jalan sesuai rencana Davis. Ia pun langsung mendekat hingga mobilnya sengaja menyerempet kendaraan targetnya. Dan ketika kaca mobil terbuka, Davis sudah menodongkan senjata. Dan dalam hitungan detik, perampokan pun dimulai. Put him in my car. Clear? Davis memerintahkan seluruh pengawal keluar dari mobil dan menyerahkan berlian itu. Mereka mencoba mengelabuinya dengan memberikan koper berisi berlian palsu. Namun, Davis sudah tahu barang asli pasti disembunyikan di tempat yang tak mencolok. Tanpa kesulitan, ia pun menemukan berlian yang diikat pada kaki salah satu pengawalnya. Dan setelah mendapatkan incarannya, Davis melepaskan Sandra yang sebelumnya ia sembunyikan di bagasi. Sebelum pergi, ia memperingatkan mereka agar tak menghubungi polisi sampai dirinya menghilang. Namun, baru beberapa langkah meninggalkan lokasi, salah satu pengawal tiba-tiba melepaskan tembakan. Beruntungnya, peluru itu meleset dan Davis langsung kabur dengan mobilnya. Untuk pertama kalinya, rencana yang selama ini selalu sempurna nyaris berakhir dengan kegagalan. Singkat cerita, keesokan harinya, kisah beralih pada seorang agen asuransi bernama Sharon. Ia datang menawarkan perlindungan untuk rumah milik seorang bos mafia yang bernama Monroe. Namun di sini Monroe langsung menolak karena merasa sistem keamanannya sudah cukup untuk menjaga seluruh harta berharganya.
Sementara di tempat lain, seorang detektif yang bernama Low tiba di lokasi perampokan berlian. Begitu melihat alamat kejadian, ia langsung menyadari bahwa kasus ini kembali terjadi di jalur Highway 101, pola yang sama seperti sederet perampokan sebelumnya. Setelah meminta keterangan para korban, Low mulai yakin pelakunya adalah Davis. Bahkan ia menduga ada orang dalam yang membantu aksi tersebut. Rekan-rekannya sempat meragukan kesimpulan itu karena belum ada bukti yang kuat. Namun bagi Low, semua perampok ini memiliki ciri yang sama. Pelaku selalu datang dengan rencana yang nyaris sempurna dan tak pernah meninggalkan jejak. Sementara itu, Davis akhirnya tiba di apartemennya. Ia pun segera menyimpan berlian hasil rampokannya sebelum menyadari kepalanya terluka akibat pecahan kaca saat baku tembak tadi. Dan seketika, ia baru menyadari bahwa darahnya mungkin tertinggal di dalam mobil. Dan jika polisi menemukannya, identitasnya bisa terbongkar lewat tes DNA. There was an incident. I don't know. Malam harinya, Davis menemui atasannya yang bernama Manny, lalu menceritakan kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Dan sejak kejadian itu, Davis mulai merasa bahwa keberuntungannya telah habis. Manny pun mencoba meyakinkan bahwa semuanya masih aman. Tapi Davis memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh aksi perampokan yang telah direncanakan. Di sisi lain, Sharon mendapat tugas baru dari perusahaannya. Angelo baru aja mengajukan klaim asuransi atas berlian yang hilang. Karena nilai kerugiannya sangat besar, Sharon diminta menyelidiki apakah berlian itu benar-benar dirampok atau justru ada permainan di balik laporan tersebut. Sementara itu, Angelo datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Detektif Low kembali menginterogasinya dan mencocokkan seluruh kronologi kejadian. Dari hasil penyelidikan awal, Low mulai yakin bahwa Angelo memang benar-benar menjadi korban. Terlebih, jalur komunikasi Angelo terbukti telah diretas sehingga pelaku bisa mengetahui seluruh rencana pengiriman berlian. Meskipun sempat menaruh curiga, Low akhirnya menyimpulkan bahwa ini adalah aksi perampokan yang telah dirancang dengan sangat rapi. Di sisi lain, Davis menunggu Devon, seorang peretas yang selama ini menjadi rekan kepercayaannya. Kali ini, Davis meminta Devon untuk mengumpulkan seluruh informasi tentang Sharon karena merasa wanita itu bisa menjadi ancaman bagi rencananya. Sementara Davis memilih menghilang sejenak, Manny mulai mencari penggantinya. Ia menemukan seorang perampok lain yang bernama Emran dan menawarkan sebuah pekerjaan besar. Manny hanya memberi satu pesan, jangan sampai gagal. Jika berhasil, Emran akan mendapat bayaran besar sekaligus kesempatan mengerjakan misi berikutnya. Tak lama kemudian, saat Davis sedang dalam perjalanan pulang, mobilnya tiba-tiba ditabrak dari belakang. Karena masih dihantui insiden sebelumnya, Davis langsung bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun ternyata yang keluar dari mobil hanyalah seorang wanita yang bernama Maya. Setelah memeriksa kerusakan kendaraannya, Maya pun meminta data asuransi agar biaya perbaikan bisa diurus. Di sini, Davis justru memilih membayar kerugiannya secara langsung agar identitasnya tetap aman. Maya pun akhirnya hanya meminta nomor telepon Davis sebelum mereka berpisah. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Sharon menemui Low untuk membahas kasus berlian milik Angelo. Sharon menduga masih ada kemungkinan Angelo sengaja merekayasa perampokan demi mendapatkan uang klaim asuransi. Ia bahkan mengusulkan agar Angelo menjalani tes kejujuran. Namun di sini Low langsung menolak usulan itu. Berdasarkan seluruh bukti yang telah dikumpulkan, ia yakin Angelo memang benar-benar menjadi korban perampokan. Tak jauh dari sana, Emran mulai menjalankan tugas pertamanya. Ia membuntuti seorang pengusaha yang membawa koper berisi perhiasan hingga tiba di sebuah toko. Begitu situasi dirasa aman, Emran langsung menyerbu dan mulai perampokan. Namun caranya jauh berbeda dengan Davis. Emran bertindak gegabah tanpa perhitungan. Is there anyone in the fucking back? There's nobody in the back. There's no one in the fucking back. Dan saat pintu toko terkunci, ia malah mengancam seluruh pengunjung agar membukanya. Bahkan setelah berhasil mendapatkan jalan keluar, Emran justru kembali masuk untuk merampok lebih banyak perhiasan. Akibat keserakahannya, pintu toko kembali terkunci dan situasi berubah kacau. Demi meloloskan diri, Emran tak segan melukai para korban sebelum akhirnya berhasil kabur. Dan tanpa disadari, aksinya meninggalkan begitu banyak bukti yang akan memudahkan polisi untuk melacaknya.
Lalu Sin pun berpindah di kantor polisi. Lau justru mendapat tekanan dari atasannya karena belum berhasil mengungkap kasus perampokan berlian. Ia diminta menyerahkan penyelidikan kepada tim lain. Lau tetap bersikeras bahwa semua perampokan sebelumnya dilakukan oleh pelaku yang sama. Sayangnya, atasannya sudah kehilangan kesabaran karena terlalu banyak kasus yang belum terpecahkan. Sementara itu, hubungan Davis dan Maya mulai semakin dekat. Davis mengajak Maya makan malam di sebuah restoran mewah. Namun, Maya merasa tempat itu bukan dunianya dan memilih makanan sederhana di pinggir jalan. Davis pun mengikuti keinginan Maya. Sepanjang malam, mereka saling berbagi cerita. Meski Davis tetap menyembunyikan identitas aslinya sebagai perampok. Okay, look, I work for a publicist. Ow. What's wrong? Ketika hendak pulang, Davis melihat siaran berita tentang perampokan brutal di toko perhiasan. Seketika, ia sadar bahwa pelakunya pasti adalah Emran, orang yang menggantikan posisinya. Cara Emran yang ceroboh dan penuh kekerasan sangat bertolak belakang dengan prinsip yang selama ini dipegang oleh Davis. Dan sejak saat itu, Davis makin mantap meninggalkan dunia perampokan. Di waktu yang sama, Lo juga menyaksikan laporan berita tersebut. Namun, ia langsung menyimpulkan bahwa pelaku kali ini bukan orang yang selama ini diburunya. Menurutnya, perampok yang ia cari selalu bekerja dengan tenang, nyaris tanpa jejak dan sebisa mungkin menghindari kekerasan. Sedangkan pelaku baru ini justru melakukan semuanya secara terang-terangan. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Davis menemui Manny untuk meminta bagian dari hasil perampokan toko perhiasan. Bagaimanapun, rencana itu awalnya disusun olehnya. Namun, di sini Manny menolak karena seluruh bayaran sudah diberikan kepada Emran. Mendengar jawaban itu, Davis langsung memutuskan hubungan dengan Manny. Ia menegaskan bahwa dirinya benar-benar pensiun dan tak akan kembali menjadi perampok. Seusai bertemu Davis, Manny justru menemui Emran. Ia memberitahu bahwa Davis mungkin masih memburu target besar secara diam-diam. Karena itu, Manny memerintahkan Emran untuk terus mengawasi setiap gerak-gerik Davis. Jika Davis berhasil mendapatkan target incarannya, Emran harus merebut hasil rampokan itu sebelum jatuh ke tangan siapapun. Hingga tak lama kemudian, Davis kembali menemui Devon. Sang peretas menyerahkan secari kertas berisi alamat sebuah situs yang tampak biasa. Namun, di baliknya tersembunyi kode enkripsi yang menjadi pintu masuk menuju seluruh data milik Sharon. Sesampainya di apartemen, Davis langsung mengikuti petunjuk dari Devon. Ternyata kode rahasia itu disisipkan dengan sangat cerdik sehingga tak akan dicurigai oleh siapapun. Dan dalam waktu singkat, Davis berhasil menembus akun Sharon dan memperoleh seluruh informasi, mulai dari jadwal hingga aktivitas hariannya. It's a cool car. Keesokan harinya, Davis sengaja menemui Sharon seolah pertemuan itu terjadi secara kebetulan. Sambil mengobrol santai, ia perlahan menggali informasi yang dibutuhkannya. Tanpa sadar, Sharon mulai merasa nyaman dan berharap percakapan mereka tak cepat berakhir. Hingga menjelang malam, Davis kembali ke apartemennya untuk menemui Maya. Obrolan mereka mengalir begitu saja, tetapi Maya terus penasaran dengan pekerjaan Davis yang selalu dirahasiakan. Davis berusaha mengalihkan pembicaraan hingga malam itu mereka menghabiskan waktu bersama. Namun, saat Davis keluar ke balkon, ia melihat seseorang berdiri di kejauhan seolah sedang mengawasi apartemennya. Dan sejak saat itu, firasat buruk kembali menghantuinya. Ia mulai yakin ada seseorang yang diam-diam mengikuti setiap langkahnya. Dan tanpa membuang waktu, Davis langsung turun ke area parkir dan memeriksa mobilnya. Dugaan itu ternyata benar. Ia menemukan sebuah alat pelacak yang diam-diam dipasang seseorang. Sadar setiap langkahnya sudah diawasi, Davis segera meninggalkan apartemen dan pindah ke tempat tinggal baru. Kali ini, ia bertekad tak akan membiarkan siapapun mengetahui persembunyiannya. Di sisi lain, Emran kehilangan jejak Davis. Demi mendapatkan informasi, ia mendatangi Devon dan memaksa sang peretas membocorkan rencana Davis. Devon di sini memilih bungkam. Emran pun mengancam akan menghabisinya jika tetap menolak berbicara. Sementara itu, Lo bersama rekannya datang ke area parkir apartemen lama Davis. Di sana, mereka menemukan sebuah mobil yang sengaja ditutupi. Setelah diperiksa, Lo langsung yakin mobil itu berkaitan dengan pelaku perampokan yang selama ini diburunya.
Dan untuk pertama kalinya, sang perampok akhirnya meninggalkan petunjuk yang bisa ditelusuri. Di waktu yang sama, Davis kembali menemui Sharon. Kali ini, ia terang-terangan mengajukan kerjasama. Davis menawarkan uang dalam jumlah besar, asalkan Sharon mau membocorkan daftar klien asuransi yang menyimpan barang-barang berharga. Mendengar tawaran itu, Sharon langsung menolak. Barulah ia sadar bahwa pria yang selama ini dikenalnya ternyata adalah perampok profesional. Saat meninggalkan lokasi, Davis kembali melihat sosok yang terus membuntutinya. Tanpa ragu, ia langsung mengejar pengendara motor itu, yang ternyata itu adalah Emran. Kejar-kejaran pun terjadi di jalanan. You found me. Tanpa basa-basi, Davis menuntut jawaban tentang siapa orang yang menyuruh Emran mengawasinya. Namun, Emran tetap menutup mulut. Sikap itu membuat Davis sadar bahwa ada permainan yang jauh lebih besar di balik semua kejadian ini. Dikarenakan Emran terus menolak berbicara, Davis langsung mengajarnya hingga tak berkutik. Ia kemudian menodongkan senjata dan memaksa Emran mengatakan yang sebenarnya. Tak mampu bertahan lebih lama, Emran akhirnya mengaku bahwa semua perintah itu berasal dari Manny. Dari situlah Davis segera sadar mantan atasannya memang sengaja menjadikannya seorang target. Keesokan harinya, Lau kembali dipanggil untuk menangani sebuah aksi perampokan. Namun, saat tiba di lokasi, semuanya sudah terlambat. Rekannya lebih dulu menembak mati pelaku yang ternyata masih remaja. Lau segera memeriksa tempat kejadian dan menyadari bahwa remaja itu bahkan belum sempat mengancam siapapun. Demi menyelamatkan diri, rekannya diam-diam meletakkan sepucuk senjata di dekat jasad pelaku agar penembakan itu terlihat sebagai tindakan membela diri. Hingga tak lama kemudian, Lau dipanggil menghadap komandannya. Ia diminta menyampaikan kesaksian yang mendukung tindakan polisi agar kasus tersebut tak menjadi masalah. Namun, di sini Lau memilih mengatakan kejadian yang sebenarnya. Tanpa sepengetahuannya, rekannya justru memberikan kesaksian yang berbeda. Akibatnya, keduanya sama-sama diskors hingga penyelidikan selesai. Saat sedang membereskan barang-barangnya, Lau menerima kabar penting dari laboratorium forensik. Hasil uji DNA dari darah yang ditemukan di mobil perampok akhirnya keluar. Untuk pertama kalinya, polisi mengetahui identitas pelaku yang selama ini mereka buru. Nama itu adalah Davis. Di sisi lain, Sharon juga menerima kabar yang mengecewakan. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, ia kembali gagal mendapatkan promosi jabatan. Merasa usahanya tak dihargai, Sharon mulai kehilangan loyalitas terhadap perusahaan. Dan karena itulah Sharon akhirnya menerima tawaran Davis. Dengan imbalan uang yang sangat besar, ia bersedia membocorkan informasi tentang salah satu klien pentingnya, yaitu adalah si Monroe. Menurut data yang dimilikinya, dalam beberapa hari ke depan, Monroe akan menerima kiriman barang berharga dengan nilai yang sangat fantastis. Informasi itulah yang langsung menarik perhatian Davis dan menjadi awal dari rencana besar berikutnya untuk melakukan transaksi berlian. One-third of the body's lymphatic system. Sementara itu, di sisi lain, Lau memutuskan untuk pindah apartemen selama menjalani masa skorsnya. Namun, ia tak mau tinggal diam. Karena sudah mengetahui identitas Davis, Lau ingin mencari tahu lebih jauh tentang perampok yang selama ini diburunya. Ia pun mendatangi rumah ibu Davis dan meminta bantuan untuk menghubungi putranya. Tak lama kemudian, Davis menelpon ibunya. Namun, sebelum percakapan mereka berlangsung lama, sang ibu memberitahu bahwa ada seorang polisi di rumahnya. Lau langsung mengambil alih telepon. Tetapi Davis segera memutus sambungan. Lau pun kembali kehilangan kesempatan untuk menangkapnya. Hingga pada keesokan harinya, Lau sedang mengikuti kelas yoga ketika tanpa sengaja bertemu Sharon. Lau langsung menyadari bahwa Sharon mengalami luka akibat serangan Emran. Dari situlah Sharon akhirnya membongkar semuanya. Ia mengaku bahwa Davis dan Emran sedang merencanakan perampokan berlian. Sharon memilih bekerja sama dengan polisi demi mendapatkan keringanan hukuman. Lau sempat menyalahkan Sharon karena telah membantu perampok yang paling dicarinya. Namun, ia tetap menawarkan bantuan. Lau berjanji
akan menggagalkan misi tersebut agar Sharon bisa terbebas dari masalah hukum, sekaligus memberinya kesempatan untuk kembali bertugas sebagai polisi. Sementara itu, di sisi lain, Davis kembali menemui Maya. Ia meminta Maya untuk menunggunya karena Davis ingin menjadikan aksi berikutnya sebagai perampokan terakhir. Setelah itu, ia ingin meninggalkan dunia kriminal dan hidup bersama Maya. Namun, Maya justru memilih pergi karena merasa Davis masih menyimpan terlalu banyak rahasia. Davis pun kembali ke apartemen dengan satu kesimpulan, yaitu ia mungkin bisa menyusun rencana perampokan sesempurna mungkin, tetapi ia tak pernah berhasil jujur kepada Maya tentang kehidupan yang sebenarnya ia jalani. Dan itulah yang membuat hubungan mereka semakin sulit. Kini semua orang mulai bergerak menuju satu tujuan yang sama. Lowe bersiap menyamar sebagai suruhan Monroe untuk mengambil berlian dari kurir. Davis pun juga menyamar sebagai anak buah Monroe untuk menyambur kurir itu dan membawa kabur berlian. Namun, tanpa mereka sadari, Amran justru menyiapkan rencananya sendiri. Ia menyamar sebagai pegawai hotel dan menunggu waktu yang tepat untuk menyergap Davis setelah perampokan selesai. Singkat cerita, tak lama kemudian, rencana mulai berjalan. Tanpa diketahui Davis, kurir berlian sudah lebih dulu diamankan oleh Lowe. Dengan menyamar sebagai kurir, Lowe membawa koper berisi berlian dan naik ke mobil Davis yang sudah menunggunya. Sepanjang perjalanan, keduanya saling mengawasi. Lowe sesekali mencoba membuka percakapan agar suasana tetap santai, sementara Davis memilih diam dan terus memperhatikan keadaan. Sesampainya di kediaman Monroe, Davis mengantar Lowe menuju ruangan tempat Monroe menunggu. Davis terus memastikan tak ada sesuatu yang mencurigakan, sementara Lowe juga melakukan hal yang sama. Sebab sedikit saja lengah, Davis bisa langsung membawa kabur berlian tersebut. Dan begitu mereka masuk ke ruangan, Hey, I'm not fucking around on your knees right now. Davis segera menutup pintu lalu mengeluarkan senjata. Ia pun meminta Monroe untuk menyerahkan seluruh uang dan barang berharga yang dimilikinya. Monroe mencoba menolak, tetapi Davis hanya memberikan ancaman tanpa melakukan kekerasan. Setelah itu, Davis meminta Lowe membuka koper berisi berlian senilai 11 juta dolar Amerika atau sekitar 16 miliar rupiah. Perlahan, koper tersebut dibuka dan di dalamnya bukan hanya terdapat berlian, tapi juga ada perhiasan dan juga jam tangan mewah dan sebuah senjata. Melihat senjata itu, Davis dan Lowe langsung saling menodongkan senjata. Keduanya sama-sama menunggu siapa yang bergerak lebih dulu. Di sini Davis tak tahu orang yang sebenarnya di depannya adalah Lowe sendiri, detektif yang selama ini memburunya dan sudah mengetahui seluruh rencananya. Namun sebelum situasi semakin memburuk, terdengar suara dari luar. He's a cop. Oh, you a fucking cop? Listen to me. Hey, listen to me. Amran akhirnya muncul dan langsung mengambil alih senjata milik Davis. Ia kemudian memerintahkan Lowe untuk meletakkan senjatanya. Namun Lowe tetap bertahan dan balik menodongkan senjata kepada Amran. Dan kini ruangan itu berubah menjadi tempat pertemuan antara tiga orang dengan kepentingan yang berbeda. Di tengah ketegangan tersebut, Monroe justru terus berteriak agar Lowe menghabisi Davis dan juga Amran. Sementara itu, tak seorang pun tahu siapa yang akan menarik pelatuk terlebih dahulu. Amran yang sudah semakin nekat justru menembak Monroe hingga terjatuh. Lowe sadar bahwa orang di depannya sudah tak bisa diajak berkompromi, dan dalam sekejap Davis berhasil merebut senjatanya dan menjatuhkan Amran. Setelah itu, Davis kembali menodongkan senjata kepada Lowe. Namun, Lowe tak melawan. Ia justru meminta Davis pergi dan jangan pernah kembali. Lowe melakukan itu karena Davis sebelumnya telah menyelamatkannya dari Amran. Selain itu, Lowe berjanji tak akan mengejar Davis dan akan menjadikan Amran sebagai satu-satunya pelaku dalam kasus tersebut. Setelah mendengar pernyataan itu, Davis akhirnya menurunkan senjatanya dan pergi meninggalkan tempat itu. Setelah Davis pergi, Monroe yang ternyata masih hidup mencoba mengancam Lowe karena membiarkan perampok melarikan diri. Namun, Lowe membalas dengan ancaman yang lebih kuat. Ia sudah mengetahui bahwa berlian milik Monroe diperoleh melalui transaksi ilegal. Jika Monroe melaporkannya, justru dirinya sendiri yang bisa berurusan dengan hukum. You are calm. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Davis meninggalkan Los Angeles dan mulai menjalani kehidupan baru. Ia benar-benar berhenti menjadi perampok dan memilih mengikuti kata hatinya. Kini, satu-satunya tujuan Davis adalah memperbaiki hidupnya dan mendapatkan kembali kepercayaan dari Maya.
Sementara itu, Lo menemui Sharon dan memberikan sebagian berlian hasil penyitaan dari Monroe. Menurut Lo, Sharon pantas mendapatkannya setelah selama ini diperlakukan tak adil oleh perusahaan. Hingga tak lama kemudian, Lo menerima pesan dari Davis melalui ponsel Sharon. Davis ternyata meninggalkan sebuah hadiah sebagai ucapan terima kasih. Saat Lo datang untuk mengambilnya, ia tak menyangka bahwa hadiah tersebut adalah mobil kesayangan Davis. Dan pada akhirnya, orang yang selama ini diburu Lo justru menjadi seseorang yang membantunya. Mereka berdua memilih jalan masing-masing tanpa harus saling menjatuhkan. Sementara itu, Maya juga menerima sebuah surat dari Davis. Dalam surat tersebut, Davis meminta maaf karena selama ini terlalu banyak menyembunyikan kehidupannya. Ia berjanji akan belajar lebih jujur dan meninggalkan dunia kriminal demi menjalani hidup yang lebih baik bersama Maya. Dan akhirnya kisah Davis pun sampai di penghujung jalan. Ia meninggalkan dunia perampokan, sementara Lo mendapatkan kesempatan untuk kembali menata hidupnya. Dua orang yang awalnya berdiri di sisi berlawanan justru berakhir dengan saling membantu. Oke guys, jadi itulah alur cerita film Crime 101. Kalau kalian penasaran dengan keseluruhan ceritanya, langsung aja nonton filmnya sampai selesai, karena masih banyak detail menarik yang belum bisa Mimin ceritakan di sini. Makasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita kali ini. Semoga videonya menghibur dan juga bermanfaat. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.